Isabel Merced nih sekali lagi dia membuktikan bahwa dia nih salah satu aktris muda paling berbakat nih. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Images and feelings that offer some truth about how we got here. Even if details have blurred with time. Sweet Girl disutradarai oleh Brian Andrew Mendoza. Ini dia produser, sering banget kerja sama si Jason. Tapi baru kali ini dia jadi sutradara. Terus selain Jason ada Isabel Merced sebagai anaknya nih. Peran utamanya ya, Sweet Girl nih. Sweet Girl-nya, the titular character. Sama Amy Brenneman yang NYPD Blue dulu. Jadi senator sekarang. Oh, senator. Oke. Ceritanya gimana, Bay? Ceritanya ya Jason Momoa jadi Ray Cooper yang istrinya lagi sakit kanker. Nah, ternyata ada terobosan obat generik murah yang kira-kira bisa bantu menyembuhkan penyakit kankernya, meringankan atau wah ini membantu treatmentnya lah gitu. Lagi nunggu treatment ini bisa berlangsung, tiba-tiba gak jadi. Kenapa? Karena obat itu ditarik karena big farmasinya yang punya obat yang bukan generiknya udah membeli hak obat itu supaya nggak dirilis. Oke. Gitu, supaya orang ya belinya itu gitu. Beli obat yang mahal ya. Beli obat yang mahal. Nah, pada saat bos farmasi itu di stasiun TV muncul, ditelepon sama si Ray ini kan, terus ngancam kan lu. Kalau sampai istri gue mati, lo mati nih. Nah, ternyata karena ini melibatkan big names, ternyata ada wartawan yang tahu udah menguasai nih rahasia-rahasianya, ngajakin si Ray ketemu untuk mengungkapkan si Bennett nih ya, wartawan ya. Si Bennett bahwa ini kayaknya ada konspirasi. Ada konspirasi yang melibatkan nama-nama besar. Nah, dia minta bantuan si Ray karena dia pernah dengar di telepon itu ya, acara itu, untuk bantu mengungkapkan ke publik. Walaupun nggak ngerti juga apa ya, gitu, bantu apa? Ya, yang akhirnya ada pembunuh bayaran yang dikirim untuk membunuh si Bennett itu, ya kan? Bennett itu. Nah, terus cerita berikutnya 2 tahun kemudian udah lewat, istrinya udah meninggal. Nah, ini kayaknya si Ray yang dendam gitu, pengen ngejar siapapun yang bertanggung jawab terhadap kematian istrinya karena kanker itu. Dimulai dari si toko farmasi itu. Walaupun toko farmasi itu sebetulnya bukan orang nomor 1 di. Kemudian ada lagi bertanggung jawab ya, ada lagi. Terus menjalar terus dan itu semua mau disikat-sikatin sama si Ray ini. Jadi Sweet Girl ini sebetulnya pertama kan memang Big Pharma nih kan jadi polemik yang sering diangkat nih di Amerika ya. Gitu. Jadi sering lah kalau kita nonton talk show yang kayak Stephen Colbert gitu kan, kayak yang si Last Week Tonight-nya John Oliver atau Daily Show nih sering banget diangkat. Jadi bahwa perusahaan farmasi itu bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Yang sekarang nih kalau di kita nih kasus COVID juga kan beredar gitu kan ya. Nah, jadi kalau lo bilang tadi ada hal politik ya di situ, gitu. Kemudian toko farmasi ini di mana kan dibilang, wah lo kan harga bikinnya cuma $4, kenapa dijualnya sampai semahal itu gitu, ribuan dolar gitu kan. Nah itu kasus yang Martin Shkreli ini, Bay. Kasus dia yang jadi ada obat untuk AIDS, HIV yang kalau nggak salah cuma berapa dolar, $5 atau $25. Perusahaan itu dibeli sama dia, obat itu kemudian harganya jadi $7.500. Gitu loh. Nah itu kan dia menjadi orang yang paling dibenci di Amerika, anak muda. Jadi makanya toko farmasi di film ini gue langsung kayaknya ingat kasus itu nih. Gitu. Orangnya masih ada kok. Jadi kayaknya memang si pembuat filmnya ini berusaha masukin topik-topik hangat
gitu. Nah tapi ini film pada dasarnya film action, film balas dendam ya. Gitu. Sama kayak kalau dibilang, wah nanti ujung-ujungnya siapa? Dari awal udah bisa ketebak sih. Gitu, no surprise. Tapi tetap film ini menyisakan plot twistnya. Kita nggak usah bahas di sini. Gitu, jadi masih ada surprise-nya dikit lah. Walaupun penjahatnya siapa, itu kayaknya lu kalau nonton udah ketebak deh. Gitu. Apalagi ada proses eliminasi kan, dia udah mati, dia mati, ya sisa itu doang. Gitu. Kesan lo terhadap film ini gimana? Kesan gue terhadap film ini, karena gue pada saat nonton gue juga nggak berharap, maksudnya gue nggak tahu apa-apa tentang filmnya, gue nonton aja gitu. Bagi gue sebagai film action agak flat ya. Adegan berantemnya Gak ada yang baru ya? Nggak ada yang baru, terus nggak wah juga dengan fast edit gitu, fast cut. Bagi gue juga pada saat awal gue mikirnya nih si Ray ini bitter banget, maksudnya istrinya meninggal karena cancer, terus dia tega, maksudnya dia melakukan tindakan kriminal untuk membalas dendam itu dengan membunuh gitu. Ya oke, misalnya dia sakit hati, tapi dengan membunuh artinya dia mengeliminasi hidupnya sendiri. Maksudnya lu, Dan dia punya anak ya. apa yang lo harapkan dengan membunuh, lo kan ketangkep. Iya, dan dia akan dikejar kalaupun gitu Akan kan. dikejar sama Sementara yang dia berwenang. punya anak gitu loh. Bagi gue ini nggak pinter banget sih si Ray gitu. Kenapa dia melakukan itu? Walaupun nanti pada saat perjalanan ada twist-twistnya yang membuat gitu. Tapi sebelum terjadi twist itu, bagi gue Agak ganggu nih. ya maksud gue udah kurang, nggak ada yang nge-grab buat gue. Ya, ini juga small scale ya dari sisi action ya, nggak ada yang gimana gitu ya. Dan jadi kalau lo lihat Jason Momoa kan segede apaan tahu gitu ya, ya musuhnya nggak ada yang sebanding gitu, ya kan sih. Lu kalau berantem sama dia segede gitu ditempeleng juga lu bisa pingsan gitu. Iya, makanya pada saat yang berantem pertama di kereta tuh gila nih. Dia sempet kalah gitu Ini ya. ex-marinir di Afghanistan kali ya, atau Navy SEAL kali ya, dia nggak yang bisa nahan pukulannya si Jason Momoa, cuman orang-orang gitu gue pikir. Gitu, ternyata si Hitman itu memang dia punya sejarah kelam ya di negaranya ya, di mana keluarganya dibantai kayak Ashin. Gitu. Ya Sweet Girl mungkin buat hiburan aja gitu kan. Nah tapi ini kan karena ada twistnya ya, cocok banget untuk penonton Indonesia. Jadi kalau memang masih tahan sampai tengah-tengah film, tuntasin aja karena ada plot twist yang bisa bikin film ini jadi kayak sedikit beda. Walaupun kalau dipikirin lagi, kalau memang begitu, bener kayak gitu, apa iya? Iya, gue juga berpikir sama persis. Tapi kalau misalnya kayak Six Sense atau The Others kan begitu kita mikirin apa memang begitu, tapi ternyata oh iya begitu. Iya. Kalau ini apa memang begitu? Iya. Enggak juga ya. Kalau emang dia begini, apa iya dia bisa kayak Kenapa gitu sih? begini gitu? Gitu loh. Jadi ya udah nikmatin aja. Ini hiburan ringan. Jason Momoa di sini ngasih sedikit kemampuan acting dramanya nih ketika istrinya meninggal gitu ya. Menurut gue lumayan gitu ya melihat sosok yang sangar, kemudian dia harus nangis dan nangisnya juga nggak biasa gitu loh, mengungkapkan kesedihannya tuh nggak biasa. Poin yang menariknya sih itu aja. Sama Isabel Merced nih sekali lagi dia membuktikan bahwa dia nih salah satu aktris muda paling berbakat nih, dia yang jadi Dora. Dia main di sequelnya Sicario juga gitu. Jadi nggak tahu peran-perannya dia nih menantang gitu. Hari semuanya menantang gitu. Jadi gue yakin dia bakal gede nih. Gitu. Oke gitu aja sih, Bay. Skor lo? Skor 6,5 lah. Ya gue mungkin 5,5 ke 6 nih kalau Sweet Girl gitu ya. Gue agak filmnya menarik, plot twistnya menarik, tapi kalau dilihat lagi kalau nggak ada plot twistnya 5 kayaknya gue. iya, tapi menurut
plot twistnya juga nggak terlalu nolong akhirnya kalau menurut gue ya. Ya kalau gue jadi yang tadi ngantuk-ngantuk jadi begitu, jadi agak meningkatin dikit skornya. Oke, gitu. Ada di Netflix, silakan nonton aja, silakan komen kalau udah nonton. Makasih udah mampir, jangan lupa jempolnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.